ibadah ma'al usroti, bersama keluarga. Makanya kita ibu kalau mau nyumbang ya, ada keropak di masjid, ada keropak di jalan, ibu mau sedekah, jangan ibu masukin duit sendiri, tapi nyuruh anak, nih masukin, supaya anak tahu, oh ibu saya sering sedekah. Ini mah anak pernah nggak lihat ibu kamu sedekah ke masjid? Nggak inget. Pernah lihat nggak? Enggak. Ke tetangga? Enggak. Ibu saya mah nggak pernah. Padahal sering. Tapi karena anak nggak diajak, akhirnya anak menyampaikan bahwa tidak ibunya jarang sedekah. Padahal sering, cuman nggak diajarkan kepada anak. Yang kedua, al-fasul salis, merencanakan apa tadi? Merencanakan ibadah. Satu, dengan punya waktu khusus untuk ibadah bersama keluarga. Yang kedua, insya ruknin lil ibadati fil baiti, membuat pojok ibadah fil baiti, di dalam rumah. Saya tanya nih, ibu-ibu, ada tempat TV nggak di rumah? Ada? Tempat sholat ada nggak? Hah? Di mana? Depan TV? Di mana tempat sholat? Kamar begitu besar, tempat sholat letik. Makanya kalau di beberapa, apalagi di Madura, masya Allah, di Madura itu walaupun punya rumah, sholatnya pasti di luar rumah. Itu bukan musola umum, musola keluarga. Jadi umpamanya kayak Wauun itu, Bumini, Banja, itu di depannya itu ada satu tempat yang bisa buat sholat. Mereka sholatnya nggak di dalam rumah, di situ. Kecuali kalau Jumatan ke masjid. Nah, itu orang-orang di Madura kayak gitu. Jadi harus ada satu pojok ibadah fil baiti di dalam rumah. Rumah kita di mana? Pojok ibadahnya. Kadang di depan kompor ya kalau lagi goreng. Gimana mau khusyuk gitu. Allahu Akbar, berat. Takut kena panas, kena minyak ya. Kalau nggak ada lagi tempat ya boleh-boleh saja. Sana. Yang ketiga, al-mudzakaratu at-tadzakuru bil lutfi wal hikmati, yaitu saling mengingatkan dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Jadi kalau saling mengingatkan dengan keluarga, suami ke istri, istri ke suami, saling ngajak gitu. Ngajaknya ngajak tidur, ngajak ibadah. Kemudian yang keempat, ayyakunal walidani qudwatan la mujarrada amiroini. Orang tua harus jadi teladan, bukan hanya menyuruh. Nyuruh aja. Sampai-sampai itu ditanya, mana bapakmu? Ada di rumah. Terus akhirnya anaknya pulang dari masjid. Ayah, kenapa? Tadi ada yang nanya. Nanya apa? Nanyain ayah, kenapa nggak di masjid? Kenapa ayah nggak ke masjid? Loh, ayah kan udah nitip peci ke kamu. Sajajahnya titip ke anak ke masjid. Ayahnya ada di, ya kalau di rumah, ada di tempat lain. Maka ibu-ibu sekalian, idam tala'a imtala'a baituna bil ibadah, apabila rumah kita dipenuhi ibadah, fa innahu sayudi'u insyaallah, maka rumah itu akan bercahaya kalau dipakai buat ibadah. Wa yamtali'u birrahmati, dan akan penuh dengan rahmat. Ini rumah kita penuh dengan rahmat, isi surga atau isi neraka. Pokok intinya kalau banyak teriakan di dalam rumah,
itu adalah ciri-ciri rumah nerakanya. Yang surga nggak ada teriakan-teriakan. Wa yafadhu min wasawisis sayatini, wa yufadhu, dan dijaga min wasawisis sayatini, dari gangguan-gangguan setan. Gimana? Apabila rumah dipakai untuk ibadah. Kalau kita nggak sempat baca Quran, udah setelkan TV, setelkan radio, biarin TV-nya yang baca Quran, biarin radionya yang baca Quran, biarin radionya dan TV-nya yang masuk surga. Ya, karena orangnya nggak baca. Siapa yang masuk surga? TV. Siapa yang masuk surga? Radio. Wasayansa'u al-auladu, kalau rumah dipakai untuk ibadah, yansa'u al-auladu, maka anak-anak akan tumbuh dzu akhlakin karimah, anak-anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Kenapa? Rumahnya dipakai untuk ibadah. Wa yazdadu al-wathamu baina zaujaini, dan suami istri tambah-tambah harmonis. Nah, jadi menambah keharmonisan. Wa tusbihu usratun tastaqu ilaihal jannah, dan menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga. Pengen? Pengen. Gimana caranya? Ibadah. Falnabda bil umuris shaghirah. Maka yuk kita mulai dengan urusan-urusan yang kecil. Tadi sudah disampaikan. Urusan yang kecil apa? Makan, doa bersama. Keluar rumah pakai doa. Makanya uluk salam itu, ada orang atau tidak ada orang di dalam rumah kita, tetap harus mengucapin assalamualaikum supaya terbiasa. Walakin bil istimrar, kecil-kecil, urusan kecil, bil istimrar, harus terus menerus. Faqad qala, maka sungguh-sungguh qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, rawahul Bukhari wa Muslim. Ahabbul a'mali, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini harus kita amalkan dalam kehidupan